warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukabilil laili wa nahari wa mudabilil ayyami wahda allazi ja'ala awalal asquril urubisardi zalqadar wajallahu syahrun haraman la yusfaqa fiha damun himayatan lil hajj wa sadaqu wa'dah. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi aqaza ahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi haqqahu lahu hamdah alladzi jahada billahi haqq jihadihi wa badala juhdah. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fala tu'tiul kafirina wa jahidu bihi jihadan kabira. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, panitia penyelenggara tabligh akbar, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah yang ada di Kabupaten Langsa, Kecamatan Langsa Baru. Wabil khusus kepada Pak Kecik tadi sudah memberikan sekelumit beberapa buah kata untuk mendorong kita. Saya belum sempat dengar apa yang beliau maklumatkan karena saya baru tiba. Saya tadi agak keliru jalannya, masuk ke Gang Rahmat sampai ke kampung-kampung di belakang sana. Ternyata biar orang kampung kenal sama saya. Wah, itu katanya Yahya. Turun dulu, selfie-selfie. Jamaah masih sabar menunggu saya karena memang saya dari awal masuk Islam gak pernah berubah dalam ucapan, karena saya tahu saya bukan ular. Kalau ular lidahnya bercabang. Saya manusia yang dilebihkan derajat saya, diangkat oleh Allah ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Lidah saya hanya satu, sekali bicara A sampai ke liang kubur tetap A. Dan saya tidak pernah manjakan diri saya ini di dalam saya menegakkan dinul haq, dinul Islam. Sekali lagi, saya tidak pernah manjakan diri saya. Sejak 14 tahun saya berkeliling dakwah, anti dikawal dan anti pakai sopir, saya yang bawa. Dari awal saya masuk Islam, dari tahun 2009 saya keliling Nangro Aceh Darussalam sampai di titik 0 Sabang. Bahkan saya dan istri anak pernah jatuh di Perlak, mobil hancur, terkelupas sedikit pun kami badan tidak. Apalagi cuma corona. COVID-20 apa itu ada, Ustaz? Ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Dan kebetulan dia ada di momen yang sangat tepat, haji, momen jihadah, momen jahadum yang sedang kita amalkan dalam setiap perjalanan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah: Muharram, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. 365 hari, 12 bulan, 1 tahun diharamkan oleh Allah. Termasuk penyakit diharamkan oleh Allah. Nah, persoalannya di sini adalah bagaimana dialog antara kita dengan Sang Khalik.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Disinilah persoalannya. Covid itu ada, penyakit itu ada, tapi gejala dan dampak bias daripada penyakit itu tentu mempunyai gejala. Ini persoalannya tanpa gejala, OTG orang tanpa gejala. Ada itu bule-bule roboh sementara berdiri. Amerika Donald Trump sampai hari ini nggak pakai masker. Kafir itu. Bukan kita melawan, tidak ada kita melawan, kita mendorong pemerintah supaya apa? Penyakit ini ada, tapi ketakutan tidak boleh. Amin ya rabbal alamin. 14 tahun saya berdakwah keliling Indonesia, makan tidak teratur, tidur tidak teratur, semua waktu saya gunakan untuk berjihad. Bawa mobil ribuan kilometer. Adakah saya sakit? Kopi puluhan gelas satu hari, rokok sampai 3 bungkus. Nah itu salah satu juga corona lari kalau merokok. Antum ini bagaimana? Kalau Muslim lebih dulu. Ini bekas kafir ini, masya Allah. Makanya adakan dialog yang santun dan cerdas. Jangan dibalik dialog itu ada sesuatu di bawah meja. Betul? Betul. Innalillahi. Saya dari Lampung, istirahat di rest area, ketemu sopir truk. Dia bilang, Ustaz, kami lewat dari Bali, 1 kali rapid, bayar. Bahkan di Jawa, di Jakarta, rumah sakit, Allahu Akbar, ketahuan. Bikin bisnis orang mati, bukan Covid, dibilang Covid. Innalillahi. Saya heran juga, Ustaz saya di rapid test. Bapak kalau mau rapid test jujur sama saya, suhu badan saya 36 nggak pernah lebih. Ambil kamar itu detektor, periksa dulu. Padahal tidak tidur. Takut tidak boleh, tidak percaya juga tidak boleh karena memang ada. Nah, di mana deliknya? Di sini persoalannya ketika Ismail ditanyakan oleh abahnya, oleh abunya, oleh abinya, oleh bapaknya, ya bunaya, ini asrafil manami ani asbauka ansur masutaro. Ancaman secara psikologis berkecamuk di dalam dada seorang anak remaja. Tetapi dengan kesadaran tinggi, ketaatan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail merespon dengan cepat, "Ya Aba tif'al matumar satajiduni insyaallah minas sabirin." Ibrahim menggambarkan pemimpin baik dalam aspek kehidupan pribadi, memimpin diri sendiri, aspek kehidupan rumah tangga, aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Menggambarkan seorang leader, pemimpin, leadership, membias kepada kepemimpinan. Ancaman 3 kali datang. Siang malam, malaikat datang memberitahukan Ibrahim, engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra. Tersadar Ibrahim. Kenapa Ibrahim sadar? Dia baru ingat 13 tahun yang lalu dia pernah berdoa di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, memohon kepada Allah meminta seorang putra tercinta. Datanglah anak semata wayang. Ibrahim ini dalam kisah pernah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 lembu, 100 ekor unta, hampir 1500 ekor. Namanya manusia ada sifat riya di dalam diri. Coba tanya para ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu ada, saya pernah baca. Lalu didatangi oleh malaikat 3 kali dalam mimpi, "Hai Ibrahim, sembelih anakku, sembelih anakku." Dia tawarah, bertanya-tanya Ibrahim, apa betul mimpi ini datang dari Allah? Karena pada waktu dia mengorbankan 1400 kurban, masyarakat di kalangannya itu di Langsa waktu itu, Kabupaten Langsa, Nanggur Aceh Darussalam. Ibrahim pernah ke sini. Masyarakat memuji Ibrahim. Masya Allah, luar biasa Ibrahim. 1500, hampir 1500 ekor engkau kurbankan di hadapan Allah. Namanya manusia, inilah dia. Apalagi orang Indonesia makin dipuji, melambung tinggi sampai mekar hidungnya. Ini sifat suka dipuji ini yang bikin jatuh pejabat-pejabat kita. Betul apa betul? Sombong, pencitraan, manuver politik, reaksi di masyarakat, gaduh. Bukan dari bawah, dari atas yang sering bikin.
Sudahlah, makanya ini barang ini bisnis kok. Berhentilah, ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Hah? Lalu kan Ibrahim bilang, jangankan itu. Jika Allah berkehendak saya punya keturunan, akan saya persembahkan sebagai kurban. Pertarungan psikologis antara seorang pemimpin dengan janji yang diucapkan. Joko Widodo dengan saya bersumpah demi Allah. Gubernur Aceh, saya bersumpah demi Allah. Anggota parlemen, saya bersumpah demi Allah. Sumpah nasar di hadapan Allah akan ditagih lewat ucapan. Ini makanya ada tajuk di dalam televisi bergengsi, dialog bergengsi, para pakar-pakar dengan kualifikasi kemampuan qualified. Mereka bertarung dalam dialog TV One dengan tajuk Jokowi marah. Dengar cerita ini, Ibrahim pun sempat marah waktu menyembelih, menggorok Ismail tidak mempan, jangankan terkelupas, luka pun tidak. Marah Ibrahim membanting pisaunya, batu berbicara. Kalau saya bilang pisau, dalam catatan sejarah bukan besi, batu. Karena waktu zaman Ibrahim adalah zaman batu. Jadi ketika berdialog begini, Ibrahim katakan, anak diberikan oleh Allah, kalian tahu, saya serahkan kepada Allah sebagai kurban. Dia tidak bangga dengan 1.400 ekor yang dia kasih kepada Allah sebagai kurban. Kita baru 1 ekor, ditulis di perut Jokowi. Urus lagi itu sapi. Ditayangkan semua televisi. Nah, ini Ustaz Yahya mau datang, mesti diancam duluan. Semakin kau ancam, semakin ku limbas. Allah Akbar. Di daerah kafir saya rimbas, apalagi daerah Muslim begini. Tanggung jawab Islam ada di pundak orang Aceh. Saya sebagai pendakwah, di pikiran saya, di dalam jiwa saya ajarkan kepada anak istri saya, jadilah dengan 3 prinsip. Antum jadi Muslim, 3 yang antum lakukan. Apa? Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan mengambil, mencuri barang orang. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi pikiran dan diri orang lain. Apapun status dan derajatmu. Apabila antum nanti jadi pejabat jangan berhati penjahat. Apabila antum jadi penjahat, jadilah penjahat sejati, jangan berhati penjahat. Susahnya kita ini pejabat hati penjahat, penjahat hati pejabat, pura-pura pakai salam Islam, nama di KTP nama Islam, innalillahi, ujung-ujungnya PKI. Barang sudah baik-baik mau diperas oleh tukang-tukang peras. Sasaran empuk dalam sebuah sistem bernegara. Kenapa? Karena ketidakmampuan masyarakat Indonesia, 60% pendidikan mereka, kualifikasi dan kompetensi kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Dikunyah habis oleh para politikus jahanam. Dikunyah habis. Bahkan mohon maaf, partai Islam pun seolah-olah tidak ada siksa untuk bermain secara kompetensi dalam kemampuan berpolitik. Disiksa oleh komunis. Berdiri seorang pemimpin, apabila ada komunis, saya gigit. Kenapa tidak gigit sekarang? Janji-janji inilah yang membuat pemimpin itu tertekan secara psikologis. Ibrahim pun begitu. Ditagih oleh Allah, mana janjimu Ibrahim? Tapi Ibrahim ini orang yang beriman, beda dengan Pak Jokowi. Beda, kualifikasinya beda. Klasifikasi dalam konteks keimanannya beda. Ibrahim, Abu Anbiya, bapak dan semua nabi. Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Komparasi, kemampuan, relevansi yang kuat antara proses sejarah yang membenarkan ketauhidan itu dari ajaran Ibrahim. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diletakkan dalam pengakuan kita ketika takbir Allahu Akbar. Sesungguhnya sholat hidup dan matiku, ibadahku hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Gak usah takut dengan barang itu. Barang itu ada. Imunitas kuat 14 hari
Anggaplah tubuh kita ini inkubator. Dia berdiam di dalam tubuh kita 14 hari, imunitas kuat, mati sendiri corona itu. Ada ahli fisika di sini. Metafisika, ilmu yang tidak ada dalam jangkauan kemampuan rasio. Tetapi ilmu fisika, ilmu astronot, dikatakan bahwa corona itu adalah lapisan tipis matahari. Corona, atmosfera bumi, di lapisan paling tipis matahari. Apabila nampak pada cahaya keabu-abuan, suhunya 100 derajat Celcius. Nanti kalau gerhana matahari penuh baru kelihatan, oh itu ada corona, berduri. Maksud saya apa ini? Sok jadi seorang zoologi. Bisa disaksikan apa dalam istilah biologi itu, Ustaz? Kalau melihat sesuatu yang secara makroskopik and mikroskopik, begitu kan? Melihat sesuatu yang tidak jelas secara kasat mata itu disebut dengan mikroskopik. Secara kasat mata tidak pernah terlihat. Dokter juga tidak pernah mengumumkan. Ini yang mati di rumah sakit gara-gara corona begini. Mana masyarakat mau lihat betul nggak corona? Kalau Ibrahim kan jujur. Il sini il. Ya bah, duduk di depan. Duduk, diam-diam. Ada apa bah? Udah duduk aja. Abang mau kasih tahu. 3 kali abang mimpi, abang diperintahkan untuk menyembelih leher antum. Dengan respon yang cepat, Ismail berkata, lakukan wahai ayahku. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku seorang, insya Allah, tergolong orang-orang yang sabar. Tidak ada lantas jangan bahasa takut. Bagaimana COVID mau hilang? Komentatornya tidak pakai assalamualaikum, orang Islam. Ente kalau berdiri, selamat pagi. Ya, kalau nak bilang memang pagi ini sampai bila sore. Nama Ahmad, salam tidak. Setiap salam itu ada berkahnya. Penyakit lari. Cobalah kalau tampil di televisi bicara dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Kalau bilang selamat pagi pada jam 10, orang di Papua sudah siang. Saya lama 16 tahun di Papua. Apabila selamat sore, orang di Papua sudah malam. Yang paling tepat, assalamualaikum. Baru dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Om Opa, Oma, kan begitu. Terus ke belakang. Nah saya Manado, panggil nenek itu Oma, Opa. Ini Opa yang ceramah. Dan begitu salamnya. Supaya di balik salam itu, di balik ayat itu lari penyakit. Makanya Ismail katakan, wahai ayahku, lakukan dengan cepat. Segera lakukan secara rapid test, swab test. Lakukan dengan cepat, rapid test. Yang di rapid test adalah secara diagnosa corona dan COVID-19. Tidak pernah merapid test kejiwaan bangsa kita yang sedang sakit jiwa ini. Sudah banyak-banyak ada Pancasila di rumah-rumah. Ini sakit jiwa semua ini. Betul apa betul? Betul. Itu yang perlu di rapid test. Diukur IQ mereka, diukur lobus parietal mereka, lapisan otak besar, gri meter. Periksa otak mereka. Betul nggak punya kompetensi? Persoalannya, pemimpin kita ini amatiran. Seorang pemimpin itu seorang leader itu menguasai minimal 7 bahasa, minimal. Jangan pakai baca. Soekarno dikenal karena orator. Susilo Bambang Yudhoyono dikenal karena orator. Soeharto dikenal karena strategi. Nah, tahulah kalian dua itu. Dikenal oleh apa legasinya? Itu baru capek begini nak kita mau hantam kita. Ini Umar bin Khattab ini. Bukan orang Manado, anak Medan ini. Jangan main-main. Karena punya kemampuan membaca jejak politik di masyarakat, ketentraman dalam situasi kondusifisme. Dibangun
publik oleh kemampuan seorang leader berbicara. Lihatlah Ibrahim. Ya bunaya, saya cicil pelan-pelan dalam konteks keilmuan apa itu? Tatap muka, gitu ya. Supaya pulang dari masjid semua 4 satuan kredit semester, sarjana semua kalau pulang. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ya bunaya, ini asrafil manam, ani asbauka ansur masataro. Aku akan menyembelih engkau. Begini, ada dalam Islam kulil haq walau kana murad. Katakan sesuatu walaupun pahit. Jangan di depan publik. Maksudnya begini, Pak Jokowi Ibrahim, menteri-menteri Ismail. Nah ini kita jangan juga saling benci-benci terus. Mau tidak mau, entah dimenangkan atau menang, Pak Jokowi sudah terbukti adalah presiden kita. Amin ya Robbal. Habis banting diangkat-angkat sedikit dulu. Oratornya datang mau kemana? Hancurkan. Cuman saya kan memang berat pada ilmu teologis. Bukan berarti bahwa kami sebagai ustadz nggak paham ilmu politik. Insya Allah lebih piawai, lebih kaliber, lebih cakep dan lebih tajam untuk menilai situasi politik. Saya pernah belajar dengan orang Yahudi, otak Yahudi. Jangan membaca politik setelah terjadi, membaca politik sebelum terjadi. Lupakan di pesantren sini, Lok Sumawe. Saya katakan, oh ini ada tengkunya. Apa saya katakan tengku? Di depan kita ini ada masalah besar, ada musibah besar. Betul nggak? 2 bulan terjadi corona. Allahu Akbar. Dan obatnya itu cuma minyak kayu putih. Proses penyakit setelah saya lihat secara diagnosa itu, penentuan penyakitnya, saya sudah perhatikan. Kalau di Papua itu malaria teresiana, dia goyang dalam perut sampai sesak nafas. Beda dengan malaria tropika dari jamur Aedes aegypti. Beda, dia prosesnya dalam perut. Jadi saya sudah tahu bahwa obat yang pertama itu, obatnya tentara itu warna hijau, namanya pil Cina. Itu saja. Kalau tidak pakai minyak kayu putih, ditaruh di hidung dengan kuping. Dan sekarang terbukti, sebelum ada corona, sebelum di lockdown, sebelum di karantina kita satu persatu. Bukan itu persoalannya. Yang bikin yang mengundang penyakit ini karena terlalu dunia ini dikuasai, dikelilingi oleh kemunafikan manusia. Secara khusus, munafik itu sedang musim di Indonesia. Orang kafir saudara, cuma beberapa orang, nggak banyak dia, nggak mengancam Islam. Yang mengancam Islam itu enemy in the blanket, musuh dalam selimut, musuh dalam sarung, tikam dari dalam. Itu bayangkan ya, seorang pejabat berdiri di muka publik, lebih baik kita konser dapat aman daripada kita masuk ke masjid. Pak Maruf itu melarang orang ke masjid. Justru kita mau berdoa sekarang ini supaya corona diangkat oleh Allah. Nyala engkau corona. Amin ya Rabbal Alamin. Konser ente tidak larang, demo ente tidak larang, kok ini masih tidak larang? Bagaimana rupiah bicara ini? Bagaimana rupiah? Nah, karena memang rupiah ini bahaya sekali, lebih kencang dari dolar, makanya dia tertekan terus oleh dolar. Kena lagi. Allah Akbar. Ini kita ini belum terjadi, kita sudah tahu. Kenapa? Karena konteks kebenaran Al-Quran itu yang membisikkan, membrief di telinga saya. Begini Yahya, ini yang terjadi begini, bukan begitu. Oh iya, betul ya Allah. Bagaimana musibah tidak turun? Hah? Di Makassar juga orang sudah bisa pakai bikini, saya dengar begitu. Bioskop sudah dibuka, innalillah. Nggak seperti dulu. Lockdown. Memang kalau sudah syarat dengan dosa, penyakit sudah syarat dengan dosa, penyakit banyak, apalagi takut mati. Hubud dunia, roh sukuli khotian, cinta kepada dunia, akar dari segala dosa. Nggak pikir dia ulama, mau dia pejabat, dia ulama, takut dia miskin, takut susah dia. Saya tidak ada hubungan dengan politik, saya tidak ada hubungan dengan organisasi Islam manapun. Dari dulu, my struggle for Islam. Perjuangan saya untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Kalau sudah begini kan, nanti kalau sudah aman-aman di Indonesia, datang lagi bidah kafir kepada sesama Muslim. Ukuran jenggot beda, bidah. Ini kalau sudah ini orang-orang begini yang penyawa model begini, kalau diajak demo, diajak berjuang turun di garis belakang. Kami tidak peduli dengan politik. Hemat dasar amplop kau.
Nah ini model-model begini. Allahu Akbar. Itu saya ingat sekali. Dan masih ada kasetnya di mobil saya. Ceramah dai sejuta umat. Bapak Kiai Haji almarhum Zainuddin MC. Umat Islam di Indonesia ini bagaikan buih di lautan. Banyak dia dikepung dari segala macam sudut. Itu namanya dai. Bicara hari ini, terjadinya besok. Kalau dalam zaman para nabi disebut dengan apa disebut? Sebelum terjadi kemudian disampaikan oleh para nabi disebut dengan nubuah para nabi. Informasi, risalah belum terjadi sudah disampaikan. Dan semua itu ada dalam catatan Al-Quran. Termasuk yang saya bacakan tadi, fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Janganlah taat kepada orang kafir. Perhatikan, janganlah taat kepada perintah orang kafir. Berjihadlah dengan jihad yang besar melawan mereka. Jadi yang melarang orang ke masjid untuk tablik akbar begini konsepnya adalah konsep kafir. Ada orang kirim full bronze punya video sama saya. Saya bilang, kau mau menyinggung saya? Hei, si monyet yang kafir ini bukan grup saya. Dia bukan masuk Islam, dia peneliti Islam dan punya niat untuk menghancurkan umat Islam di Aceh. Ada orang Aceh mau curiga sama saya. Kau jangan dulu curiga, kau ikut saya dulu di samping dulu. Bagaimana dilempar batu sama kafir, bagaimana dikeroyok sama kafir, bagaimana tidak tidur semalam hanya karena bawa mobil. Nanti kalau sudah rasa baru tahu, oh memang gak gampang kerjaan dakwah ini. Ini persoalan. Artinya apa? Sengaja saya umpan begini supaya jemaah taat betul kepada Allah. Ini permainan kafir menjerumuskan orang Islam jadi munafik. Padahal sebelum dia jadi pejabat, sebelum dia jadi polisi, jadi tentara, doanya kepada Allah. Ibunya, mamanya, ibunya Jokowi almarhumah. Saudara, Pak Jokowi ini kan memang dari figur kepribadiannya, dia tidak ambisi orang bom besok kemudian jadi presiden. Itu keberkahan. Akui, jangan tidak diakui. Bermain kita secara benar. Lidah kita ini jangan menyalahkan orang hanya satu sisi, kemudian sisi yang baik tidak kita akui. Ibunya berdoa, saya ingat, sungkem kepada ibunya di kakinya, Pak Jokowi. Ibunya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan kau nak amanah. Tapi yang di samping kiri kanan Jokowi ini nih, bajingan ini. Tokoh-tokoh senior politik, kuda-kuda tua. Dalam permainan catur kuda tua itu, apabila benteng sudah mati, maka sulit untuk memblokade, untuk melindungi sang raja. Raja jadi marah, begitu juga Ibrahim jadi marah. Pas sekali keadaan ini, kontekstual. Orang tidak bisa membahas itu. Yang dibahas oleh pengamat politik, yang dibahas oleh pengamat kesehatan. Oh, karena menterinya tidak becus kerja. Bukan. Persoalannya janji di hadapan Allah. Ikrar, nasar di hadapan Allah. Yang pernah terucap kemudian tidak terbukti. Ditagih oleh Allah. Ada baiknya juga. Jalan tol dari Lampung sampai Palembang, itu saja. Kemudian dari Binjai satu, saya bilang istri saya, alhamdulillah. Ini paling 2 jam ini ke Langsa. Karena tulis Medan, Banda Aceh. Putus. Cuma sampai keluar di Binjai. Belum jadi rupa-rupanya, tanahnya belum dibayar. Banyak Pak, banyak. Tapi saya bukan politikus, tidak cocok bahas itu. Saya mengoperasi jiwa orang, jiwa sang pemimpin. Karena Ibrahim melambangkan seorang pemimpin. Nah, berdoa dia, mudah-mudahan anak saya jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi ASN, aparatur sipil negara, jadi hansip, jadi pedagang, jadi seorang konglomerat, jadi guru besar, jadi rektor dan lain sebagainya. Sukses anakku dunia wal akhirat. Berdoa kepada Allah. Begitu berhasil diberi pangkat yang diserang Islam. Yang diserang Islam. Siapa yang mengendali? Ini kan remote. Remote ini dikendalikan oleh jari manusia. Jadi remote dikendalikan oleh remote. Tak, tak. Padahal waktu dia mau jadi pejabat, dia dilindungi, dia dirahmati, diberkahi oleh Allah lewat doa. Karena dia seorang Muslim, dia lupa itu. Dia lupa itu. Bahkan ada satu yang berkata, saya ini menteri
bukan Menteri Agama Islam. Ya siapa juga yang akui kau Menteri Agama Islam? Menteri itu mengapalai semua agama. Enggak, orang Islam ini nggak minta perlindungan. Saya aja baru masuk Islam nggak pakai minta perlindungan. Bicara saya ini minimal penjara, maksimal mati orang bunuh, kan begitu. Kalau Allah inginkan. Kenapa antum terlalu takut itu dengan rizki, dengan segala macam kekhawatiran? Nah, orang-orang begini kalau sudah dekat-dekat pensiun, umur sudah 80 tahun 90, itu pura-pura dia ke masjid pakai sarung. Waalaikumsalam, sudah mau mampus, tapi waktu dia masih tugas, terek betul dia ke masjid. Pakai marki dan kuhajar kau. Abang sudah pensiun. Waalaikumsalam. Oh, kalau saya ajarkan kepada jemaah muda-muda ini, tandai dia kawan. Lihat di televisi, lihat tuh ini yang suka benci Islam. Begitu dia pensiun pulang ke Aceh, pasang kuda-kuda kau. Tandai di kos lampu sih dia. Dia tak lempar sampai di pintu sana. Betul apa betul? Betul. Lawan. Ini tablik akbar. Kau datang, mohon maaf, karena saya capek bawa mobil makanya. Saya ini terus terang jamaah tidak ada mencari muka sama ente semua ini. Enggak, saya cari muka kepada Allah. Kalau saya cari muka kepada antum, banyak yang menawarkan diri mau jadi sopir, saya tolak semua. Karena tidak mampu, ini berat sekali pekerjaanku ini. Pertama, satu saya mau kasih tahu, saya bekas sahabat iblis. Saya bekas kafir, maka seorang yang mendampingi saya, imannya memang betul-betul kuat. Dan saya tidak butuh orang berani, saya tidak butuh orang kuat, saya butuh orang beriman. Kalau hanya kuat, kalau hanya berani, tidak jadi kekuatan bagi kita. Buktinya kita banyak yang kuat, kekar-kekar. Sekali didorong, tumbang juga. Roboh, tak berdaya. Banyak kita dikepung dengan segala hal. Nah, taktik dan strategi ini yang perlu kita sampaikan kepada jemaah. Rapatkan barisan. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang sudah tidak ada pemimpin lagi yang adil bagi kita, tidak ada lagi yang soleh, tidak ada lagi yang solehah, tidak ada lagi yang bisa dipercaya, gantikan ya Allah. Percuma kita demo berbaris-baris di sana di lapangan. Biarkan kepada mahasiswa. Karena bicara soal politik dalam konteks kenegaraan, yang bisa menjatuhkan seorang pemimpin hanya mahasiswa. Lupa ke kita, Soeharto, macan Asia, sekali digoyang, beliau dengan legowo karena negarawan mundur. Nah ini, jadi saya sarankanlah kepada Pak Jokowi, masih ada kesempatan Bapak untuk Bapak merubah seperti Ibu Rohim. Jangan dengar itu di kiri kanan itu. Orang-orang tidak jelas ini, jangan dengar. Dengarlah kepada suara umat, dengarlah kepada suara. Nanti kalau sudah ribut, yang diadu domba polisi dengan masyarakat, masyarakat dengan tentara. Nah ini, dia bermain di atas, dan dia bikin kacau selama ini. Bukan masyarakat, pejabat kita yang suka melempar bola ke bawah, membiarkan masyarakat bermain bola itu tanpa aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam falsafah, bahkan dalam struktur sistem yudis yang ada di negara kita. Ribut semuanya, karena yang lempar bola itu sekarang baku tolak. Ditanya oleh koordinator demo di Jakarta kemarin, partai mana yang mengusulkan RUU hip hip hura-hura? Nggak ada yang mau ngaku. Saya lihat Ahmad Basara kalau ngomong dengan ayat Al-Quran, innalillahi, bagus sekali ya, kayak Ustaz. Hah? Jangan bersandiwara dengan ayat Al-Quran, kan ayat Al-Quran ini khusus disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan risalah sesuai dengan akhlak yang dia tampilkan. Kalau mau jadi ustaz, berhenti dari pekerjaan apapun. Dari pedagang berhenti, dari pegawai berhenti, dari militer berhenti, dari polisi berhenti. Duduk sebagai pendakwah. Hanya bertuhankan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain, tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada kekuatan lain yang dia utamakan, prioritaskan dalam hidupnya kecuali hanya Allah. Ini bicara akhirnya terkocar kacir. Sekarang bingung, tersudut di mana-mana. Alhamdulillah saya lewat dari Binjai ke sini, pagar-pagar masih tertulis kami menolak RUU HIP. Kau rasa itu? Di Lamsa ada itu? Belum. Di Lamsa ada? Oh enggak, karena di Lamsa lagi sibuk dengan COVID, begitu ya. Itu. Jadi kita harus distancing ini ya.
Ini yang paling bahaya. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak, bukan virus itu, bukan COVID yang bahaya. Apa itu? Virus munafik. Itu maksud saya. Kafir yang sorong bola, yang tendang ke gawang itu, yang bikin kacau di bawah adalah munafik. Ini seperti apa istilah kadrun. Ini munafik-munafik ini hanya beberapa ekor di Jakarta. Latar belakangnya tidak jelas. Kemudian dengan sedikit kemampuan IT, informasi telekomunikasi, dia punya kemampuan itu, kemudian diperalat. Nah dia ini yang sering meniup-niupkan api dan berkata bahwa kita ini kadal gurun. Saya ingat the desert fox, Jenderal Hitler yang berkhianat kepada Hitler, namanya Jenderal Rommel. Dia disebut dengan rubah padang pasir. Dia katakan, dia kalah bertarung dengan seekor kadal. Kadal itu apa? Pasukan yang tidak menunggang kuda, tapi memegang pedang. Nah kita bangga disebut sebagai kadal gurun. Bangga, saya bangga karena kadal melambangkan pertarungan, perjuangan seorang pejuang. Itu kadal. Tapi yang bahaya ini kalau jadi anjing. Anjing itu di kemana-mana tuannya dikasih makan tai, dia makan tuh tai. Nah itu kata Hitler, orang munafik itu seperti lalat di atas tai. Dia berputar-putar di atas feses, dia berputar-putar di atas tai, yang dia makan adalah tai. Kalau feses orang Aceh tidak mengerti, tai yang keluar dari pantat itu. Dan Nabi berkata begitu, barang siapa dari umatku yang berpikir hanya yang makan dari mulutnya, disimpan ke dalam perutnya, maka nilai harga dia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut, tai. Jadi pemakan tai inilah maksudnya yang merusak reputasi beliau sebagai presiden. Akhirnya marah. Secara psikologis itu persoalannya. Oh ternyata saya jadi begini ya, saya ditunggangi ya. Tapi bicara betul, karena saya melihat ada komentar Pak Wowik, Mardigu Wowik diundang oleh Pak Jokowi tengah malam untuk membahas tentang ekonomi Indonesia 2 tahun kemudian. Apakah Indonesia masih bisa berdiri dalam kemampuan ekonomi yang maju? Semua cita-cita ambruk. Bercita-cita boleh, berkeyakinan kepada Allah itu yang harus diperbolehkan. Antum punya cita-cita setinggi langit, kalau tidak menghargai nilai ketauhidan, apalagi tidak adil kepada umat Islam mayoritas, mereka melawan atau tidak, lambat atau cepat, pasti akan tumbang. Pasti akan tumbang. Sudah banyak sejarah itu. Firaun yang begitu kuat, Nebukadnezar raja yang kejam, Herodes dan lain sebagainya. Begitu mereka mau mengganggu Rasulullah, habis semua mereka. Umat tidak mampu karena pengikut Islam pada waktu itu hanya sedikit. Diutuslah burung ababil. Para nabi-nabi sebelum datang Rasulullah, mereka dianiaya, digoreng dalam periuk mendidih, mereka dimasukkan ke dalam bawah singa, mereka aman, tidak ada pengikutnya. Nah ini jadi contoh bagi kita. Pada pejabat-pejabat diharapkan ikutilah apa yang menjadi ketentuan daripada mayoritas umat Islam di Indonesia. Penyakit ini kan walau bisawab. Yang percaya silakan pakai masker, ya, bentengi dirimu dengan wudu, dengan iman dari rumah, insya Allah. Saya dengan istri anak saya masih kecil, umur 3 tahun, itu nggak pakai masker. Dia tanya sama saya, Papa, Abah mana COVID? Nanti kita beli di situ ada COVID goreng. Ada itu. Informasi itu ada, masuk dari mata, masuk dari hidung. Enggak, blok saja dengan minyak kayu putih, selesai barang itu. Dia ada, kita duduk begini ada sekarang ini. Semua ini sudah terinfeksi. Coba saja dokter, terinfeksi dia ini. 14 hari mati, timbul lagi mati. Nah, kolapsnya itu, stadium 4 itu, beratnya itu, antum tidak bisa menampas, memang betul-betul wafat. Ada itu, siapa bilang tidak? Ada. Saya yakin itu ada, dan sekarang saya sedang mengidap itu. Ada, tapi habis ceramah hilang lagi itu. Paham maksud saya kira-kira? Paham maksud saya? Nggak usah terlalu diributkan itu, ya. Disuruh pemerintah pakai cover, pakai apa itu nikot, nggak di Islam nggak ada dalam masker itu. Di dalam masjid nggak boleh bilang masker, nikot. Dipakai nikop itu apa itu? Cadar. Nah ini kan ulah daripada apa? Mengganggu Islam. Sebelum ada nikop ini kan orang menyinggung. Jangan pakai cadar. Nah sekarang pakai cadar semua biar laki-laki. Mana yang pakai cadar ini? Sudah jangan pakai setengah begitu. Pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau A katakan A, B katakan B. Nggak usah simpan begitu.
Pakai niko biar laki-laki, pakailah niko. Karena antum dulu yang mengatakan itu, ya. Singgung-singgung jilbab, pakai nggak kau sekarang? Saya nggak pernah singgung jilbab, makanya saya nggak pakai. Ini dalam masjid, kalau di luar sana lain lagi. Di luar sana istilahnya apa? Masker. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya payah bahasa Inggris. Apa di luar sana? Masker. Masker ya. Apa lagi yang satu itu? Apa namanya? Topi. Face Facial. apa? Facial. Ajar saya. Facial. Beliau ajarkan Pak. Ajarkan kalau saya tidak tahu. Begitulah cara Ismail mendengar Ibrahim. Saling mendengar ya. Jangan cuma antum yang mau didengar, antum juga dengar masyarakat. Betul apa betul? Betul. Ini kan begini, jangan dulu marah. Pak Jokowi itu bapak, Pak Maruf Amin itu ibu. Kita ini anak-anak. Masa kita nggak boleh tegur bapak dan ibu? Hanya salah sedikit penjara, Bagaimana ayah begini ya, ayah ya? Jadilah seperti Ibrahim ya. Perintah berat, insya Allah kami anak-anak ini akan melakukan. Jangankan begini ya, ini baru sakit saja sudah ketakutan semua. Apalagi kalau tanpa dampak, tanpa ada bias pandemiknya, kemudian roboh di tengah jalan, wafat. Saya rasa biar tentara polisi kosong di jalan raya. Betul apa betul? Betul. Maksud saya begini, kalau mau lockdown, kalau mau karantina dari kemarin supaya virus ini katanya dalam proses penularan infeksi itu bahkan tanpa disinfektan pun boleh. Pak Jokowi diam di rumah, semua pejabat diam di rumah, kosongkan semua Indonesia ini, jangan ada kegiatan. Insya Allah virusnya 1 minggu selesai. Tapi kan yang lain larang, yang lain malah ngomong di TV tanpa masker. Ini di TV ini tuh tukang kompor-kompori. Sampai duduk pun setengah mati dia, roknya terlalu pendek, gini-gini. Ini yang kompor-kompori. Ini yang sering ngompor di masyarakat. Baku kejar, petugas di pasar dikejar. Mana dia? Di kolong bawah, di bawah meja, tangkap dia, tes. Di mana? Di gunung, kejar. Di kebun, dikejar. Di lautan, dikejar. Sudahlah masyarakat, kalau ada yang mau periksa besok, serahkan. Pak, tolong periksa saya. Begitu dokter periksa, dok mana laporan diagnosanya? Ada. Mari saya perlihatkan ke kakak saya. Kebetulan kakak saya ahli epidemiologi. Saya mau periksa dulu, betul nggak saya terinfeksi? Karena tidak ada transparansi, keterbukaan sebagaimana Ibrahim dan Ismail, masyarakat curi itu mayat dari rumah sakit. Bahkan ada terindikasi rumah sakit di Jakarta memproses orang supaya kalau dikuburkan, saya dengar ratusan juta satu liang tubuh. Bayangkan kalau 10 dideteksi, ente dideteksi COVID dan kemudian dibawa. Tapi antum mengidap TBC, tuberkulosis, penyakit TBC, itu kan menular. Diagnosa dokter TBC, diagnosa dokter jantung, meninggal COVID. Ini transparansi begini yang perlu masyarakat tahu. Amin ya robbal. Kalau betul-betul ada transparansi begitu, insya Allah jangan datang ke masjid, jangan juga datang ke kerumunan-kerumunan. Persoalannya apa? Di awal pandemi ini, wabah ini, pasar diabaikan, bukan ditutup, diabaikan. Coba yang ikuti rekam jejaknya, pasar dibiarkan. Begitu ada new normal, pasar dikejar. Kayaknya permainannya memang mulus ya. Dia bermain seperti secara masif, sistematis dan kontekstual. Dia tunggu dulu, setelah ada new normal baru pasar diserang. Begitu. Kalau mau disiplinkan diri, semua diam di rumah. Ustadz jangan berkeliaran, diam di rumah. Pemerintah juga diam di rumah. Insya Allah selesai COVID ini. Selesai. Disiplinkan diri kita. Tapi kalau di sini disiplinkan, di sana berkeliaran, di sini rapat, di sini bahas tentang bagaimana cara memeras Pancasila. Nah itu virus itu yang lebih bahaya daripada COVID ini. Memeras Pancasila, kemudian undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan yang lebih penting. Jadi saya kira masyarakat Aceh ini, masyarakat yang beriman, orang Aceh ini sudah dikenal sebagai masyarakat yang Darussalam. Nangro Aceh Darussalam sebagai tempat di